Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam kisah yang terdapat dalam Injil, ada begitu banyak cerita Tuhan Yesus bertemu berbagai macam orang. Tuhan bertemu dengan ahli Taurat, Tuhan bertemu dengan orang-orang Farisi, dengan imam-imam kepala, dengan perwira, dengan orang banyak, dengan gembala, dengan nelayan, dengan orang sakit, dan macam-macam. Yang menarik adalah motivasi mereka bertemu Tuhan macam-macam. Ada yang bertemu dengan Tuhan, ingin mempertanyakan kuasanya dari mana. Ada yang bertemu dengan Tuhan dengan motivasi ingin mengetahui apakah benar Tuhan ini orang suci yang berasal dari Allah atau sekedar orang yang aneh saja. Yang menarik adalah bahwa orang-orang sederhana bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan banyak karunia, banyak mujizat. Kemanapun Tuhan pergi, orang-orang berkumpul di sekitarnya. Bahkan suatu ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa, belum mengajarkan apapun, mereka sudah berkumpul di sekitar Tuhan. Dikisahkan suatu hari Tuhan begitu lelah karena melayani begitu banyak orang yang datang. Bahkan makan pun tidak sempat. Maka dia mengatakan kepada para murid, mari kita istirahat sejenak. Kita mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat dan berdoa. Dan Tuhan kemudian naik perahu. Tetapi karena banyak orang tahu kemana perginya Tuhan, mereka mencari jalan darat, malah sampai lebih dulu. Dan begitu Tuhan sampai di darat, sudah banyak orang berkumpul menunggu dia. Dan Tuhan kemudian tergerak oleh belas kasihan dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mereka berkumpul karena mereka senang berada di sekitar Tuhan. Ada energi positif, ada aura yang menyembuhkan, ada aura damai sejahtera, bahkan hanya berada di sekitar Tuhan. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Apa yang kita pancarkan dari diri kita? Apakah aura positif, aura damai sejahtera, kenyamanan, ketenangan, sehingga ketika orang berada di dekat kita, mereka senang? Atau aura negatif? Kalau dekat dengan kita ingin cepat-cepat pergi. Kita yang bisa tahu. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan. Proses yang terjadi di dalam batin Tuhan, itulah yang terpancar keluar. Memancarkan energi kasih, karena di dalam hati Tuhan penuh cinta kasih. Memancarkan energi pengampunan, energi penyembuhan, karena di dalam hati Tuhan ada energi positif yang menyembuhkan itu. Bahkan berada di sekitar Tuhan saja sudah merasakan damai. 80% penyakitnya sembuh. Maka penting sekali kita belajar dari Tuhan, yaitu bagaimana kita sendiri memancarkan energi positif. Itu berarti bahwa di dalam diri kita harus bertemu Tuhan yang selalu hadir, yang selalu membawa kasih, pengampunan, damai sejahtera. Perjumpaan dan kesatuan dengan Tuhan yang ada di dalam diri, itulah yang kemudian terpancar keluar. Tentu, kalau kita bertemu Tuhan di dalam diri kita juga bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Karena Tuhan ada di dalam diri sesama kita, Tuhan ada di dalam pohon-pohon dan alam ciptaan yang lain. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu bertanya diri. Kalau kita bertemu Tuhan, kita bertemu Tuhan sebagai ahli Taurat, imam-imam kepala yang mempunyai banyak gambaran tentang Tuhan, atau orang kebanyakan yang percaya saja, yakin bahwa bertemu Tuhan yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati, bukan pikiran dan pengetahuan yang begitu banyak. Dan kemudian kita seperti menguji Tuhan, apakah cocok Tuhan dengan gambaran saya? Kalau tidak, bisa jadi bukan Tuhan.
Seperti orang Farisi. Mereka bertemu dengan Tuhan dan menguji, benarkah orang ini adalah nabi yang berasal dari Tuhan? Dan ketika dicek, ternyata kesimpulan dia, Yesus bukan Tuhan. Karena menurut mereka tidak mungkin orang suci yang berasal dari Tuhan melanggar Sabat yang berasal dari Tuhan juga. Nah, akhirnya orang Farisi ini tidak bertemu dengan Tuhan, tetapi bertemu dengan orang yang ingin dia buktikan bahwa bukan Tuhan. Sementara orang kebanyakan tidak mempunyai banyak pikiran, senang saja bertemu dengan Tuhan. Bahkan orang-orang sakit yang paling penting sembuh, percaya dan kemudian sembuh. Dan memang benar sembuh. Maka kita bisa bertanya diri kepada Tuhan. Apakah ketika kita bertemu Tuhan, kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang terbuka? Sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini hamba. Dan Tuhan adalah Tuhan yang jauh sekali jaraknya antara hamba ciptaan dengan Sang Pencipta. Pikiran kita tidak mampu memahaminya. Dan memang tidak dibutuhkan untuk bertemu dengan Tuhan dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Yang penting adalah hati yang terbuka, kerendahan hati untuk menerima apa saja. Sehingga ketika kita bertemu Tuhan, kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi Tuhan karena kita percaya. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, pasrah sepenuhnya, Tuhan akan bertindak dan bertindak sebagai Tuhan. Karena kita mengimaninya. Seperti orang banyak itu yang berkumpul di sekitar Tuhan. Tidak masalah Tuhan mengatakan apa, mengajarkan apa, melakukan apa, yang penting percaya. Dan mujizat terjadi. Dan itulah mindset miracle. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Karena memang menyadari bahwa saya ini dibandingkan Tuhan jauh sekali, tidak sebanding sama sekali. Yang hanya bisa kita lakukan adalah pasrah, percaya penuh, dan bersyukur bahwa saya ciptaan, begitu dicintai dan boleh berjumpa dengan Tuhan. Sikap dasar itu yang membuat kita mengalami begitu banyak mujizat. Bukan menentukan Tuhan harus begini, mempertanyakan Tuhan kenapa Tuhan begitu. Tidak. Datang dengan rasa syukur. Datang dengan keterbukaan penuh. Bahwa saya mau bertemu Tuhan. Dan saya bersyukur. Ciptaan boleh bertemu dengan Tuhan. Ciptaan boleh berkomunikasi dengan Pencipta. Isn't it amazing? Bukankah itu luar biasa? Ya, luar biasa. Kalau kita mempunyai kerendahan hati untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Dan saya hanyalah ciptaannya yang tidak berarti. Maka saya senang sekali nasihat seorang uskup kepada Santa Bernadette Soubirous. Ketika beliau berada di dalam komunitas biarawati dan merasa useless, tidak berarti karena sakit-sakitan. Tidak bisa berbuat sesuatu kepada komunitasnya. Dan dia bimbingan rohani kepada uskup itu. Dan uskup itu memberi nasihat. Stay useless. Menurut saya itu nasihat rohani yang luar biasa dalam. Stay useless. Dan benar kita ini useless. Dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan segala-galanya. Kita tidak bisa apa-apa. Bukan berarti bahwa kita boleh tidak buat apa-apa bermalas-malasan. Bukan itu. Tetapi dibandingkan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Biarlah Tuhan yang mengerjakan segala-galanya. Stay useless. Dan kemudian membuka diri, percaya penuh kepada Allah. Tuhan mengerjakan segalanya dan mujizat terjadi. Karena meskipun kita useless, kalau kita memandang diri sendiri, hamba yang tak berguna ini, tetapi kita begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.